selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Semua sehat-sehat aja kan? Teman-teman, COVID lagi tinggi-tingginya nih. Pandemi belum juga berakhir. Jangan lengah ya teman-teman. Nah, supaya kita nggak stres mikirin pandemi saat ini, yuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama bersekutu supaya kita disegarkan dan dikuatkan oleh puji-pujian dan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu dari KJ 1. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini tema kita adalah melampaui ikan, kail, dan umpan. Penasaran gak sih apa ya maksudnya tema ini? Kalau aku sih penasaran loh. Yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu dari KJ 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Ku
remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyambut undangan-Mu untuk kami dapat berhimpun dan bersekutu di dalam ibadah remaja GKI Jati Bening Indah pada hari Minggu ini. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus kiranya membuat kami untuk memahami arti firman Tuhan, supaya tidak hanya kami pahami dengan pikiran dan hati saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-Mu yang masih remaja. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasannya, Tuhan berkenan untuk memakai dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari teman-teman remaja, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo, shalom teman-teman remaja GKI Jati Bening Indah, ataupun juga teman-teman remaja yang turut menyaksikan ibadah online Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan bersuka cita. Tetapi jika ada di antara teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit atau tidak enak hati, tetaplah bersandar pada Tuhan ya. Tetap berusaha untuk bersuka cita, karena Tuhan yang memberikan kita penghiburan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tema hari ini menarik. Apa? Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Tema kita pada hari Minggu ini adalah melampaui ikan, kail, dan umpan. Seperti apa ini maksudnya ya? Teman-teman remaja dikasih oleh Tuhan, tema ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi salah satu tugas panggilan gereja. Apa saja tugas panggilan gereja yang teman-teman tahu? Mungkin teman-teman pernah dengar di sekolah, ada koinonia yang berarti bersekutu, ada marturia yang berarti bersaksi, dan yang ketiga diakonia yang berarti melayani atau pelayanan. Jadi hari ini kita mau belajar tema melampaui ikan, kail, dan umpan, kaitannya dengan diakonia atau pelayanan gereja. Nah, pada waktu itu di gereja mula-mula, pelayanan diakonia itu dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan secara langsung, entah itu materi, uang, atau makanan kepada janda-janda miskin atau kepada yatim piatu. Nah, pelayanan diakonia yang demikian dinamakan sebagai diakonia karitatif. Orang lapar diberi makan, orang tidak punya uang diberikan uang atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian diakonia karitatif ini berkembang terus-menerus begitu ya teman-teman, dan semakin sering juga dilakukan oleh gereja bahkan sampai dengan saat ini. Tetapi seiring dengan cara gereja untuk terus mengupayakan tugas dan panggilannya untuk melayani, dirasa bahwa diakonia karitatif ini tidak cukup.
Jadi tidak hanya kita langsung memberi apa yang mereka butuhkan, begitu ya. Seperti seolah-olah memberi ikan. Jadi orang yang lapar kita beri ikan. Lalu muncul apa yang dinamakan sebagai diakonia reformatif, yaitu memberikan kail dan umpannya. Jadi kalau ada orang lapar, tidak langsung kita beri ikan, tetapi kita beri dengan kail, pancing, dan juga umpannya nanti biar mereka yang memancing sendiri, kemudian mereka mendapatkan ikannya untuk mereka makan. Jadi yang dimaksud dengan diakonia reformatif adalah satu tahap di atas diakonia karitatif, mencoba untuk memandirikan orang lain. Misalkan kita membantu orang-orang atau teman-teman kita untuk ikut kursus komputer misalkan, atau kursus memasak, kursus menjahit, supaya mereka punya keterampilan dan bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan uang bagi mereka. Nah, yang ketiga, kita mengenal atau kita semakin diajak untuk belajar, ada satu bentuk pelayanan lagi, diakonia transformatif. Ini juga satu tahap ya di atas diakonia reformatif. Meskipun ketiga bentuk diakonia ini sebenarnya saling melengkapi ya. Diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan juga diakonia transformatif. Diakonia transformatif tidak hanya sekedar memandirikan, tetapi membuat orang mampu untuk berpikir secara mandiri. Membuat orang untuk belajar mengembangkan dirinya sendiri, sekaligus juga membantu mengembangkan orang lain atau memberdayakan orang lain. Diakonia transformatif juga soal mengubah pola pikir, bahwa keadilan itu harus dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali, dengan segala hak yang melekat padanya. Jadi dengan diakonia transformatif, gereja berupaya untuk membuat orang mandiri, tetapi tidak hanya mandiri tetapi punya wawasan bahwa ia juga berhak untuk hidup dengan layak, diterima oleh keluarga, diterima oleh lingkungan masyarakat, juga diterima oleh gereja. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yohanes sebagai salah satu bentuk diakonia transformatif. Petrus dan Yohanes berjumpa dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ia biasa diusung oleh orang, kemudian diletakkan di depan gerbang indah, di depan bait Allah, dan pekerjaannya adalah meminta sedekah. Pada waktu itu, orang-orang dengan disabilitas, apalagi yang lumpuh sejak lahir, dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan bahkan juga oleh keluarganya. Artinya penderitaan yang dialami oleh orang yang lumpuh sejak lahirnya ini begitu luar biasa. Tidak hanya sakit secara fisik, tetapi secara batinnya ia pun terluka. Ia tidak mendapatkan tempat, baik di dalam lingkungan bait Allah atau lingkungan kehidupan religius, tetapi juga lingkungan kehidupan sosial. Bahkan kadang-kadang oleh keluarganya pun ditolak. Orang-orang yang demikian kadang juga dikaitkan dengan dosa. Oh, berarti kalau orang memiliki cacat pada tubuhnya itu karena dosa yang dia lakukan, atau karena orang tuanya yang berdosa. Jadi bisa kita bayangkan diskriminasi, perlakuan tidak baik yang biasa dilakukan oleh orang-orang kepada seseorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini. Maka ketika Petrus dan Yohanes menjumpai dia, tentu mereka tergerak oleh Roh Kudus begitu ya, setelah mereka belum lama ini menerima pencurahan Roh Kudus. Ketika melihat laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini, mereka meminta pengemis ini untuk menatap mereka. Bisa kita bayangkan berarti Petrus dan Yohanes memberikan penghargaan kepada orang atau laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini. Mungkin ia hanya menunduk sambil menengadahkan tangan, meminta sesuatu, uang sekedarnya, hanya untuk dia bisa hidup, makan yang cukup pada hari itu. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat ada sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh orang itu. Maka Petrus katakan, kalau emas atau perak kami tidak punya, tetapi apa yang kamu butuhkan bisa kami berikan kepada orang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Artinya Petrus dan Yohanes juga ditolong oleh Tuhan untuk memahami apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Tentu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar materi atau makanan, tetapi kesembuhan yang sejati, pemulihan yang sejati. Tidak hanya dia bisa kembali berjalan, tetapi pulih di tengah lingkungan masyarakat dan juga keluarganya diterima kembali oleh lingkungan religius. Maka kemudian Petrus berdoa memohon kepada Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang tersebut, dan kita melihat, kita membaca bagaimana orang itu kemudian menjadi kuat.
kakinya dan mata kakinya, kemudian dia bisa berjalan, bahkan melompat ke sana kemari sambil memuji Tuhan. Ada sebuah sukacita besar yang ia rasakan. Bagaimana sejak lahir ia tidak pernah bisa berdiri, bagaimana sejak lahir mungkin ia tidak pernah memiliki teman. Ia diasingkan, ia dikucilkan, ia dihina, dianggap kotor, dianggap berdosa. Tetapi sekarang dipulihkan. Tidak hanya kakinya yang bisa berjalan, tidak hanya fisiknya yang membaik, tetapi batin, emosinya, dan juga seluruh keberadaan dirinya sekarang siap untuk dipulihkan, diterima oleh lingkungan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang melampaui ikan, kail, dan juga umpan. Sebuah bentuk diakonia transformatif. Diakonia yang memberdayakan seseorang untuk bisa tidak hanya mandiri tetapi punya gambaran diri yang utuh tentang bagaimana ia juga adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi. Nah, teman-teman, dengan tema ini kita mau belajar ya untuk terus-menerus meneladani Tuhan Yesus, juga meneladani kepekaan Petrus dan Yohanes untuk melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Misalkan ada teman yang suka dibully, jangan kita ikut membuli, tetapi kita tolong teman yang dibully ini supaya dia memiliki gambar diri yang baik, gambar diri yang utuh, bahwa dia juga berharga, bahwa dia juga layak untuk diterima oleh Tuhan, oleh keluarga, oleh kita. Dan syukur-syukur ketika teman yang pernah dibully ini, dia punya sebuah kekuatan yang baru, dia juga mampu untuk menguatkan teman yang lain. Inilah esensi dari diakonia transformatif. Jadi tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi juga dapat kita teruskan untuk teman-teman yang lain. Juga misalkan dalam contoh ketika ada orang-orang yang dibantu untuk mengikuti kursus keterampilan, maka setelah mereka bisa memiliki keterampilan itu dan menghasilkan uang, maka diakonia transformatif juga mendorong mereka untuk menularkan apa yang mereka pelajari kepada orang lain. Sehingga orang lain juga punya kesempatan belajar yang sama, punya keterampilan yang sama. Atau kita juga bisa mengajak teman-teman kita, apakah itu teman-teman gereja atau teman-teman sekolah, untuk membangun sebuah komunitas kreatif di mana kita bisa belajar untuk memproduksi kerajinan tangan misalkan, atau mungkin produk makanan dan produk kreatif yang lain yang bisa kita pasarkan, bisa kita perjualbelikan ke masyarakat luas. Hasilnya kita gunakan untuk menolong komunitas yang lain, misalkan para tunawisma atau anak yatim piatu dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pelayanan yang melampaui ikan, kail, dan umpan, kita ditolong untuk berpikir terus-menerus bahwa hidup itu bukan hanya soal kita, tetapi juga orang lain. Dengan diakon yang transformatif, kita akan terus-menerus didorong untuk memberikan diri bagi sesama. Karena bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika kita memiliki belas rasa terhadap sesama kita? Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan. Karena sesungguhnya setiap orang adalah berharga di matanya. Maka mari kita mendorong diri terus-menerus untuk menjadi para agen-agen perubahan dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi agen-agen perubahan di tengah kehidupan kami berada. Bahwa kami diminta untuk meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa berkenan untuk membagikan cinta kasih dan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Biarlah Tuhan memampukan kami, meskipun kami muda, tetapi kami mau untuk terus meneladani perbuatan Kristus. Saat ini kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang remaja. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka ketekunan, khususnya di dalam perjuangan mereka menyelesaikan, menuntaskan studi. Ada beberapa teman dan saudara yang lulus dari SMP dan SMA. Kiranya Tuhan mempersiapkan mereka untuk masuk ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Juga untuk mereka yang naik kelas, juga Tuhan sertai, berkati. Berikan mereka keteguhan supaya semakin lebih baik lagi di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua. Berkati pula orang tua dan anggota keluarga yang selama ini senantiasa mendukung kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, maupun pelayanan mereka. Kiranya Tuhan boleh senantiasa beserta.
Kami juga berdoa untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah, kiranya Tuhan juga memberkati persekutuan kami. Meskipun kami belum bisa melakukan persekutuan secara langsung atau secara tatap muka, tetapi biarlah kesatuan hati itu dapat tetap kami miliki. Kami tetap memiliki kerinduan untuk terus melayani, baik sebagai pemandu atau pemimpin pujian, ataupun juga bermain musik dan lain sebagainya. Talenta yang bisa kami berikan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih bergumul dengan upaya penanganan atau penanggulangan pandemi virus COVID-19. Juga ada berbagai persoalan lain yang mungkin dialami terkait dengan upaya untuk tetap menghadirkan kedamaian dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Sertai berkati pemerintah ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ataupun lokal. Juga tolong kami sebagai warga masyarakat supaya dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kalian bisa memberi persembahan lewat orang tua, atau bisa langsung kasih ke kantor gereja. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian dari KJ 427, Ku Suka Menuturkan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Stay safe and stay healthy. Bye.